Ada yang buat ada plakat. Nih, mangkuk yang bangga banget bunuh plakat gitu. Selamat malam. Malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari ujian akhir semester Teknik Pemipaan dari kelompok 3. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sebagai Petrus Septianusasi dan ada rekan saya Taufik Kemas dan juga Rehan Happy Arianto. Untuk daftar isi sendiri, di sini kita akan membahas mulai dari pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, hasil analisis, dan juga kesimpulan. Kita mulai pada bagian pertama, pendahuluan. Pendahuluan dalam presentasi ini berisi tentang di dalam dunia industri modern, sistem perpipaan memiliki peranan yang sangat vital dalam menunjang kelancaran proses transportasi fluida, baik berupa gas, cairan, maupun campuran keduanya. Keandalan sistem ini sangat bergantung pada desain yang tepat, perhitungan beban yang akurat, serta pemenuhan terhadap standar keselamatan dan keteknikan yang berlaku. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas beban kerja dan variasi kondisi operasi, seperti perubahan temperatur dan juga tekanan, diperlukan suatu pendekatan analisis yang mampu memprediksi respons sistem secara menyeluruh. Salah satu metode yang digunakan untuk memastikan keamanan dan efisien sistem perpipaan adalah melalui analisis statik dengan bantuan perangkat lunak teknik seperti Bentley atau Autopipe. Melalui UAS ini, kelompok kami melakukan simulasi dan analisis statik terhadap sistem perpipaan dengan tujuan untuk mengevaluasi distribusi tekanan, suhu fluida, serta reaksi penyangga, sehingga desain dapat dinilai apakah sesuai dengan standar internasional seperti ASME B31.1 atau B31.3. Pendekatan ini menjadi penting untuk meminimalisir risiko kegagalan sistem dan memastikan umur pakai instalasi pipa dalam jangka panjang. Tujuan penelitian. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan dan mengevaluasi sistem perpipaan menggunakan perangkat lunak Autopipe dengan fokus pada analisis statis dan pembebanan tujuan. Tujuan utamanya mencakup yang pertama adalah menganalisis deformasi, tegangan, dan reaksi penyangga pada sistem perpipaan. Tujuan yang kedua, menentukan apakah sistem memenuhi batas aman sesuai kode. Dan tujuan ketiga, menentukan kebutuhan dan lokasi optimal penyangga. Metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, kita menggunakan software yaitu Bentley Autopipe dan juga OBS Studio. Standar rujukan yaitu ASME B31.1 atau B31.3. Output utamanya terletak pada tekanan atau pressure, temperatur, dan juga analisis penambahan support. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup analisis dalam tugas ini mencakup perancangan dan pemodelan sistem perpipaan menggunakan perangkat lunak Bentley Autopipe Advanced 2024 dengan fokus pada analisis statik. Analisis dilakukan terhadap beban internal seperti tekanan dan temperatur, serta beban kombinasi lainnya yang mempengaruhi integritas sistem. Simulasi mencakup input data geometri pipa, spesifikasi material, kondisi penyangga atau support, dan pengaturan load case. Hasil yang dikaji meliputi distribusi tegangan atau stress analysis, perpindahan atau displacement, dan reaksi penyangga. Evaluasi dilakukan berdasarkan standar rujukan ASME B31.1 dan atau ASME B31.3 dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan kelayakan sistem perpipaan yang dianalisis. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya. Di sini ada di sebelah kiri ini ada desain pipa awal yang dimana ada A0 sampai dengan A1 memiliki panjang 835 mm, A1 sampai A2 1209 mm, A2 sampai dengan A3
4820 mm dan A3 sampai dengan A4 itu 10.000 mm. Tekanan internal pipe adalah 300 sampai 400 psi. Suhu fluida kerja adalah 300 sampai dengan 400 derajat. Dikonvert ke Fahrenheit yaitu 572 untuk 300 Celcius dan 752 derajat Fahrenheit untuk 400 Celcius. Kemudian ada juga desain pipa akhirnya. Desain pipa akhir di sini sudah dibuat oleh kelompok kami dengan zoom in dan tampilan solid view pada seluruh bagian pipa. Kemudian kita masuk kepada general mode option. Di sini di dalam bagian general mode option, setelah kita buat rangkaian pipanya, kita masukkan juga project ID-nya yaitu UAS kelompok 3 testing 3. Untuk bagian prepare yaitu pada saya sendiri dan bagian cek itu dari Bapak Fajar Anggara. Kemudian untuk piping code-nya saya menggunakan B31.4 untuk liquid trans yang dimana pipa jenis ini bisa menangani pipa di industri perminyakan, gas, dan lain sebagainya. Untuk unit file name, inputnya saya menggunakan M-metric. Untuk outputnya juga sama, M-metric. Vertical axis direction-nya itu Y-axis. Number of thermal pressure case-nya itu 1. Ambience temperature-nya 21. Dan Libres komponennya autopipe, materialnya itu B314-19. Kemudian kita lanjut kepada review komponen data. Bisa kita lihat di sini ada 4 gambar yang dimana 4 gambar di sini menampilkan ataupun mereview komponen data yang sudah kita buat dari komponen modeling pipanya. Untuk gambar yang pertama di sebelah kiri atas yang dimana di sini bisa kita zoom in. Itu ada review komponen data dari A00 sampai dengan A04. Untuk material sendiri yaitu NS, untuk pipe ID-nya itu P1 semua dari A00 sampai dengan A04. Kemudian untuk nominalnya itu saya menggunakan 0,500 mm. Untuk case satunya, untuk pressure-nya itu saya menggunakan 400. Untuk case selanjutnya yaitu untuk temperaturnya itu saya juga menggunakan 400. Dan pada gambar yang kedua yaitu dia ada di sebelah kanan, di sebelah sini, yaitu menampilkan titik support yang saya gunakan ataupun kami gunakan pada review modeling pipa ini. Untuk support di sini pada titik bagian A00, A01M, A02M, dan A03M. Itu pada titik yang sekiranya kami memberikan support pada model pipa. Kemudian ada di kiri bawah di sini yaitu untuk bagian anchor atau knot link-nya. Anchor atau knot link-nya di sini saya menggunakan ataupun digunakan pada titik A00 dengan nominal in-nya itu 0,500. Type-nya itu adalah rigid, connect-nya itu ke ground. Kemudian untuk X-stiff-nya, Y-stiff, Z-stiff, dan RX-stiff, dan berikutnya itu rigid. Begitu juga dengan A04, nominal in-nya itu 0,500, type-nya juga rigid, connected-nya itu ground, dan X-stiff dan lain sebagainya itu rigid. Itu pada anchor. Karena di sini kami menggunakan bagian penyangga ataupun support ataupun juga anchor, itu kami menggunakan berbagai macam tipe support dan 2 jenis anchor. Untuk yang gambar yang terakhir pada review komponen data di pipe properties itu dengan nominal in-nya 0,500 dengan actual O di milimeternya 21.000,3360. Untuk schedule-nya itu NS, wall thickness-nya itu 100.000 dan corrosion milimeternya itu 0. Kita lanjut pada model input list report.
Setelah kita menggunakan review komponen data, kita juga harus memakai menu model input list report untuk bisa menampilkan nilai input yang sekiranya kita inginkan. Yang dimana pada kelompok kami, kelompok 3, memiliki keinginan untuk menampilkan yang pertama dari anchor, band, center of gravity, load summary, kemudian material allowables, material properties, pipe properties, support, temperature and pressure, and thermal anchor movement. Yang dimana setiap hasil dari apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita pilih bisa kita tampilkan pada model input list report di bagian quick reports. Klik input listing. Nanti akan muncul model input list report. Kita lanjut pada analisis final model pipe. Jadi setelah kita menggunakan menu tadi, muncul hasil dari auto pipe ataupun hasil yang dari kita pilih tadi, itu menampilkan auto pipe report viewer, yang dimana tuh hasil dari apa yang kita pilih bisa kita lihat pada tabel yang ada di depan ini. Oke, kemudian ada pipe support and anchor. Tadi sudah saya sebutkan kenapa kelompok kami menggunakan pipe support and anchor. Untuk bagian pertama, ini adalah anchor yang berbentuk persegi ini bernama anchor yang kami pasang pada titik awal ataupun A00 pada rangkaian pipa modeling kami. Kemudian untuk bagian kedua itu adalah bagian support pada A01 dan A02. Untuk yang ketiga, gambar ketiga sebelah sini itu juga sama, menggunakan support. Kemudian di bagian gambar keempat juga sama, di bagian A03 dan A02 itu juga menggunakan support. Dan yang terakhir di bagian A04 kami juga menggunakan anchor. Jadi anchor di sini berfungsi sebagai titik tetap yang mengunci posisi pipa secara keseluruhan, baik terhadap translasi ataupun gerakan maju mundur atau ke atas bawah maupun rotasi. Anchor biasanya dipasang di lokasi strategis seperti titik awal sistem. Kemudian ada pun support nih. Support dipasang di sepanjang sistem untuk menopang berat pipa dan isinya serta mengendalikan deformasi akibat beban. Ada berbagai jenis support seperti support tetap, rigid, fleksibel, spring atau directional guide. Di sini berbagai macam support sudah ditampilkan dan dari kami hanya menggunakan anchor, dan anchor-nya itu tadi bersifat rigid. Untuk yang supportnya itu ada yang bersifat guide, ada juga memakai spring juga untuk kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Topik Kemas, analisis final model pipa. Baik. Apakah ada deformasi pada pipa? Jika ada, di mana sebaiknya penyangga ditempatkan? Ya, deformasi tetap terjadi meskipun pipa sudah diberi penyangga support, tetapi deformasinya lebih kecil dan terkendali. Penambahan support secara signifikan mengurangi deformasi dan strain pada sistem pipa. Deformasi tersebar tetap terjadi di antara dua support atau di ujung sistem, tergantung arah beban dan suhu. Penempatan support yang baik akan menyeimbangkan ekspansi, mencegah lendutan, sagging, serta menjaga keselamatan pipa dalam jangka panjang. Evaluasi dan interpretasi. Model perpipaan yang dianalisis menunjukkan konfigurasi dasar. Sistem ini dirancang menggunakan standar ASME B31.4 yang umum digunakan pada sistem perpipaan minyak dan gas. Berdasarkan hasil analisis awal,
sistem belum menunjukkan adanya deformasi yang signifikan karena beban-beban utama seperti tekanan internal, temperatur fluida. Pada sistem ini dilakukan penambahan anchor dan support yang berfungsi sebagai elemen pendukung struktural. Anchor berperan sebagai titik tetap yang mengendalikan pergerakan pipa secara menyeluruh, baik translasi maupun rotasi. Sementara itu, support digunakan untuk menopang berat pipa dan menjaga agar pipa tidak melendut akibat gaya gravitasi. Keduanya menopang berat pipa dan menjaga agar pipa tidak melendut akibat gravitasi. Keduanya secara bersama-sama menjaga posisi dan bentuk geometri sistem tetap sesuai perancangan. Hasil analisis juga menunjukkan tidak adanya deformasi atau perubahan bentuk pada pipa. Hal ini menandakan bahwa dari sisi struktur, sistem berada dalam kondisi stabil. Namun karena model belum dilengkapi dengan kondisi pembebanan yang realistis seperti tekanan fluida, suhu operasi, serta massa jenis fluida, maka hasil ini masih bersifat teoritis dan belum mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari segi desain, model sudah menunjukkan struktur penopang dan titik tetap yang baik. Akan tetapi, untuk mendapatkan hasil yang representatif, perlu dilakukan input data pembebanan secara aktual. Setelah itu, barulah dapat dievaluasi lebih lanjut mengenai distribusi tegangan, potensi, deformasi, hingga reaksi beban pada titik penyangga. Kesimpulan, sistem perpipaan yang telah dimodelkan memiliki susunan struktur yang stabil secara geometris, namun belum diuji secara menyeluruh terhadap kondisi operasional nyata. Anchor dan support telah memberikan fungsi yang baik dalam mengendalikan posisi pipa. Namun, analisis lebih lanjut sangat disarankan agar sistem ini dapat dinilai layak pakai dan aman dalam operasi sesungguhnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.